Oke, sekarang kita ngebelajar tentang tipe-tipe data. Tipe data. Oke, tipe data. Nah, yang pertama itu string. String itu sekumpulan karakter atau huruf. Oke. Kalau di Python dia ditulisnya str, str. Nah, objek string ini dia dibatasin sama kutip 1 atau kutip 2. Jadi semua karakter yang ada di dalam kutip 1 atau kutip 2 itu string. Bisa huruf, angka, karakter, unik, semuanya itu string kalau misalkan dia diantara ini, kalau diantara ini dan ini, kalau diantara ini dan ini dia itu string. Oke, misalkan gini, print ini string. Oke, print lagi ini string kutip 1. Oke, nah terus print lagi misalkan kita cetak string tanpa ngeprint pakai titik petik 1, ini string tanpa print petik 1. Nah seperti ini. Kalau yang titik 2 ini string tanpa print petik 2. Oke, string juga bisa karakter kosong kayak misalkan kayak gini. Nah seperti ini, dia juga bisa angka misalkan gini, 220 stack. Ini string juga, ini string juga. Nah oke, dia bakalan keluar gini. Oke, jadi semua hal yang diapit sama petik 2, petik 1 dan petik 2 diapit di sini nih, diapit di antara mereka nih, dia itu string. Itu pengertian dari string. Oke, budanya gitu. Terus kita selain string, oh iya, string kita mau nampilin string, sebelumnya kita mau nampilin string yang mengandung tanda kutip, tanda kutip. Oke, string yang mengandung tanda kutip. Kalau misalkan kita kayak gini, print my father's shoes, kan sepatu ayah saya, gini kan. Nah ini tuh error. Oke, my father's shoes, atau gini, print he said go away, he said go away, he said go away, go away, he said go away. Nah kita seperti ini. Nah ini tuh bakalan error. Nah bagaimana caranya kita string mengandung tanda kutip? Nah caranya itu seperti ini, kan print my, sekarang kita mau print my father shoes. Nah ini kita pakai petik 1, pakai petik 1 shoes. Oke, buat stringnya kita pakai petik 2, buat kutipnya kita pakai petik 1. Nah ini bakal muncul my father shoes. Nah oke, atau kebalikan, kita bikin stringnya pakai petik 1 he said, koma. Nah kita buat kutipnya pakai petik 2 go away. Nah seperti ini. Nah dia akan seperti ini. Yang pasti berbeda. Kalau buat stringnya pakai petik 1 berarti kutipannya petik 2. Kalau misalkan buat stringnya pakai petik 2 berarti kutipannya atau petiknya petik 1. Oke, biar nggak error. Misalkan gini, ada cara lainnya nggak ada. Misalkan gini, print my, petik 1 my father. Nah ini pencet garis miring seperti ini,
my father titik koma. Nah ini my father shoes. Nah pakai garis miring seperti ini, garis miring ketik. Oke, tapi akan lebih mudah kalau misalkan pakai yang ini, ya tergantung preferensi dari teman-teman. Nah selain string kita juga punya integer. Oke, integer itu semua bilangan bulat, positif maupun negatif. Yang pasti dia bilangan bulat. Bilangan bulat bisa positif, bisa negatif. Semua bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang bukan koma, kayak min 1 juta, min min 1, min 2, min 1, min 3, min 4. Itu integer 1, 2, 3, 4, 5 itu integer. Tapi kalau misalkan udah 5,06 itu 06 ini bukan integer. Ini bukan nih. Oke. Pokoknya integer semua bilangan bulat. Kuncinya itu semua bilangan bulat. Nah, contohnya kalau misalkan 0, 0 itu bukan positif, bukan negatif juga. Ini print 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tuh integer print min 10, min 10, min 23, itu integer semuanya. Terus kalau float, terus selanjutnya kita ke float. Habis integer kita ke float. Float itu semua tipe data bilangan desimal. Dia semua bilangan desimal baik positif maupun negatif. Semua bilangan desimal positif maupun negatif. Desimal itu koma. Kalau misalkan teman-teman kurang familiar dengan kata-kata desimal, desimal itu koma, bisa 1,4, 1,3 dan sebagainya. Kayak print 0,3 ini desimal, min 3,79 ini juga float termasuknya. Oke, semua bilangan koma-komaan itu float. min 3,79 itu float. Terus ada juga tipe data yang cuma ngasilin dua hal, itu boolean. Boolean ini dia cuma hasilin false atau true. Oke, dia cuma punya dua kebenaran, bisa cuma true atau false. Oke, biasanya ini buat perbandingan, kayak misalkan print 4 sama dengan, kalau misalkan kita pakai perbandingan di Python, kita pakai sama dengannya 2 kali, 4 sama dengan 5. Benar nggak 4 sama dengan 5? False. 4 tidak sama dengan 5. Oke, tapi kalau misalkan kita print kayak gini, print 4 sama dengan 4, benar. Kayak gini, print Jakarta sama dengan Jakarta, ini benar. Tapi kalau misalkan kayak ini juga seperti kita ketahui, komputer itu sensitif. Kalau misalkan kita Jakarta sama dengan Jakarta, ini bakalan beda false karena di sininya beda. Oke, jadi boolean tuh cuma satu atau dua. Juga kita misalkan mau ngecek tipe data nih, kita mau ngecek tipe data kita. Oke, mengecek tipe data. Kalau kita mau cek tipe data, kita bisa langsung kayak gini, tipe, oh misalkan datanya apa nih, 6 itu apa ya, 6 itu integer. Terus tipe 6,6,1 ini apa nih, float, ya kan, tipe float. Nah, kita pakai tipe berapa. Terus misalkan tipe, kalau misalkan dia true, dia tipenya boolean. Oke. Nah, gimana Kak kalau misalkan kita mau konversi tipe data nih, mau ganti supaya yang integer jadi float atau sebaliknya. Oke, konversi tipe data. Sekarang kita ke konversi tipe data.
Sekarang kita punya tipe data seperti ini, 2. Tipe 2 ini kan integer. Nah, kita mau dia jadi float, berarti ini integer integer ke float. Dia bisa kayak gini, float 2. Nah, dia jadinya 2,0. Oke, kalau 2,0 ini float, kalau misalkan cuma 2 dia tuh integer. Nah, sekarang kebalikannya nih, kalau misalkan kita dari string ke bilangan, oh ya, ini untuk memastikan gini, supaya kita memastikan, kita bisa kayak gini, tipe float 2. Tuh, dia float, jadi tipe dari data ini dia tuh float. Oke, ya sekarang kita mau memastikan apa lagi, misalkan kita mau dari string ke bilangan ya, dari string ke bilangan, bilangan itu bisa integer, bisa juga float. Misalkan gini, integer kan bilangan 20. Ingat kan, setiap yang di antara petik 1 dan petik 2, di antara petik 1 dan petik 2 tuh dia integer. Dia string. Setiap di antara ini dan di antara ini dia tuh string. Dia string. Kalau di antara itu dia string. Nah, sekarang kita mau ganti string ini ke integer. Ini bisa kayak gini, integer. Nah, masukkan stringnya. Terus misalkan mau float, masukkan floatnya, misalkan 90,1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk mengkonversi dari string ke integer atau float, kita juga harus memasukkan argumen sesuai argumen integer atau float. Kayak contoh ini nih, supaya nggak error. Nah, contoh errornya gimana tuh? Misalnya gini, kita mau, nih contoh error ya, ini contoh error, ini contoh yang nggak bener ya, misalkan kayak gini, integer itu kan 100 derajat Celcius. Nah, ini nggak bisa, tapi kalau misalkan kita integer 100, ini bisa. Kalau kayak gini dia bakalan ngampilin error. Oke. Nah, terus sekarang kebalikannya, kalau misalkan kita mau konversi bilangan ke string, sama gitu, kita tinggal str 20. Nah, dia bakal muncul tanda petik. Ingat, yang di antara petik 1 dan petik 2 itu adalah string. Oke. Caranya seperti ini. Terus satu lagi contohnya, misalkan str 87,4. Nah, dia bakal jadi string. Oke. Buat memastikan tipe data dari str 87,4 itu apa? String. Nah, kan begitu cara konversi data. Terus apa lagi ya, misalkan boolean ke bilangan nih, kan kita boolean ke bilangan, boolean ke bilangan, kita bisa tulis integer true. Nah, kalau true bernilai 1, kalau false bernilai 0. Oke. Kalau misalkan itu bernilai 1, kalau misalkan 0 bernilai false. Maksud juga 1,0, 0, sekian, 0,0, 1,0 itu juga termasuk di sini. Ini kan sama aja dengan 1,0 sama dengan 0,0. Oke. Misalnya kayak ini contohnya, boolean 1 itu true, boolean 1,0 itu juga true, boolean 0 dia false, boolean 0,0 dia juga false. Nah, demikian pembelajaran tentang tipe data.